perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berlangsung melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah proses menempel dan masuknya serbuk sari sel jantan ke dalam kepala putik sel betina sehingga menghasilkan pembuahan. Bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat tumpuhnya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Kelopak bunga sebagai pelindung dan penutup bunga yang masih kuncup ketika bunga sedang berkembang. Mahkota bunga sebagai perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan putik alat kelamin bunga betina. Dalam proses reproduksi, putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Benang sari adalah alat kelamin jantan. Dalam proses tersebut, tumbuhan benang sari terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan. 1. Perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 2. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu meletaknya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 3. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. 4. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu pembubaran serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dan dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. 5. Hasil dari pembuahan adalah zigot. 6. Zigot berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah, 7. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. 8. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain pada mangga, durian, dan jambu. Penyerbukan dengan bantuan angin, anemogami. Tumbuhan yang menyerbuk dengan bantuan angin umumnya memiliki ciri-ciri khusus pada bunganya. Ciri-ciri penyerbukan angin tersebut yaitu mahkota bunga berukuran kecil, warna bunga tidak mencolok, memiliki tangkai sari yang panjang, tidak memiliki kelenjar madu nektar, serbuk sarinya ringan, banyak, dan berbulu, dan kepala putiknya besar dan kadang berbulu. Contoh padi, jagung, kelapa sawit, dan lain sebagainya. 2. Penyerbukan dengan bantuan hewan zooidiogami. Penyerbukan zooidiogami adalah penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan karena bantuan hewan sebagai perantaranya. Hewan yang sering membantu penyerbukan diantaranya adalah serangga kupu-kupu, lebah, kelelawar, kicot, dan burung. Ciri-ciri penyerbukan oleh hewan diantaranya adalah warna mahkota mencolok, mahkota bunganya besar, memiliki bau yang khas harum, dan memiliki kelenjar madu. Menyerbukan dengan bantuan air atau bisa disebut hidrogami. Pada beberapa tumbuhan tertentu penyerbukannya terjadi pada bantuan air sebagai perantaranya. Air yang membantu penyerbukan berupa air hujan dengan tumpahan membawa tepung sari ke kepala putik. Bunga penyerbuk dengan bantuan air tidak memiliki ciri khusus, contohnya gagang dan hydria. Saya akan memperjelas penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Ciri-ciri tumbuhan dengan bantuan manusia adalah 1. Memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu duduk bunga atau bunga tunggal. 2. Kepala putiknya dalam kondisi tertutup sehingga tidak kemungkinan masuknya kepala putik tanpa dibuka terlebih dahulu. 3. Serbuk sari sulit rontok. Contoh tumbuhan vanila, salak, dan bunga anggrek.
Saya akan menjelaskan penyerbukan sendiri autogami. Penyerbukan autogami adalah penyerbukan pada satu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Penyerbukan autogami umumnya tidak menghasilkan keturunan variasi. Selain itu, ciri penyerbukan jenis ini adalah bunganya termasuk bunga sempurna hermaprodit yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Contoh, bunga turi, bunga sepatu, bunga telang, dan lain sebagainya. Penyerbukan heterogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Penyerbukan tetangga terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga. Contohnya jagung, kelapa, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Penyerbukan alogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih sejenis. Penyerbukan alogami atau penyerbukan silang sering disebut juga istilah persilangan. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, utamanya dengan bantuan manusia. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari yang jatuh kepala putik lain berada lain tapi masih satu jenis. Penyerbukan hidrogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat beda. Contohnya penyerbukan bastar, misalnya serbuk sari jambu batu berdaging merah menyerbuki putik dari jambu batu berdaging putih. Penyerbukan bastar yaitu ketika serbuk sarinya jatuh ke kepala putik, yaitu bunga lain pada pohon yang lain yang masih satu jenis tetap berbeda varietasnya.